Hai Veganers, ketemu lagi di YouTube channel Vegan. Di sini kita akan menanggapi beberapa pertanyaan dari para Veganers tentang bagaimana cara merubah instalasi MBR ke GPT supaya lebih cepat. Apakah bisa? Sudah banyak yang tahu kalau GPT itu memberikan beberapa fitur yang lebih unggul dibandingkan MBR. Yang salah satunya adalah memiliki limitasi kapasitas yang lumayan besar, atau bahkan bisa dibilang tidak ada limitasi karena sampai 1000 terabyte atau 9,44 zettabyte, serta memiliki jumlah partisi utama yang bisa sampai 128 partisi dibandingkan dengan MBR yang hanya memiliki 4 partisi. Dari beberapa kelebihan itu, maka bisa dipastikan disk dapat dikelola dengan lebih maksimal serta efisien. Lalu apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Untuk caranya sendiri ada dua metode yang bisa dilakukan untuk proses konversi dari MBR ke GPT ini. Cara yang pertama, ini cara yang kemungkinan besar pasti akan menghilangkan data-data yang ada dalam disk tersebut. Untuk cara yang kedua, kemungkinan tidak akan menghilangkan data, tapi kita menggunakan program bantuan atau aplikasi pihak ketiga yang bisa kita download dari Google atau di internet. Untuk lebih amannya, para Veganers lebih baik saya sarankan untuk tetap mencadangkan data-data yang ada dalam disk tersebut. Masuk ke cara yang pertama, kita akan menggunakan program bawaan dari Windows itu sendiri, yaitu disk management dari Windows, serta diskpart yang juga bawaan dari Windows. Untuk proses kali ini kita menggunakan SSD Vegan Platinum 256 GB yang sebelumnya kita sudah isi data-datanya dalam SSD tersebut. Cara yang pertama adalah menggunakan disk management dari Windows itu sendiri. Kita sudah tahu bahwa disk management berfungsi untuk mengelola atau mengolah disk-disk yang terhubung pada Windows itu sendiri. Untuk caranya yaitu kita klik kanan, di sini kita bisa masuk ke disk management. Setelah sampai sini kita bisa lihat sebenarnya untuk proses konversi kita bisa klik kanan, lalu kita klik pada convert to GPT disk. Cuman masalahnya ketika disk tersebut memiliki partisi, maka proses tersebut tidak dapat dilakukan. Lalu caranya bagaimana? Maka di awal tadi kita sudah tekankan bahwa jangan lupa kita backup data-datanya, karena nanti di sini data-datanya akan hilang karena proses konversi sendiri kita diharuskan untuk menghapus atau delete volume yang ada dalam disk tersebut. Nah, kita delete volume dulu. Nah, setelah unlocated, barulah kita bisa melakukan proses konversi to GPT. Nah, kita bisa klik kanan yang bagian sini ya, bagian disk 2-nya ini. Kalau di sini disk 2, kita bisa klik kanan, lalu kita klik convert to GPT. Jangan di sini, kalau di sini nanti tidak muncul. Nah, yang kita lakukan klik kanan adalah pada bagian disk 2 atau bukan bagian dari unlocated ini, tapi bagian sininya kita klik kanan, lalu lakukan convert to disk, GPT disk. Setelah itu kita bisa cek apakah disk ini sudah terkonversi atau belum. Klik kanan, properties. Nah, kita masuk ke bagian volume. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa disk ini sudah berubah jadi GPT. Nah, kenapa tadi di awal kita tekankan untuk selalu membackup data? Karena ketika kita melakukan proses konversi dari MBR ke GPT ini menggunakan program disk management, setelah disk kita terkonversi, kita bisa cek bahwa disk kita sudah tidak ada di sini, data-data kita semuanya sudah hilang. Kalau kita tidak backup, berarti data-data kita hilang untuk selamanya. Kita masih dengan cara yang pertama, yaitu dengan program bawaan Windows, tapi ini dengan program yang kedua, yaitu menggunakan diskpart. Untuk proses menggunakan diskpart sendiri memang tergolong agak sedikit lebih rumit ya dibandingkan cara yang pertama, karena kita harus melakukan perintah-perintah atau command prompt yang dilakukan dari terminal CMD. Sebelum melakukan proses ini, kita wajib tahu dulu alamat atau lokasi atau disk berapa yang akan kita lakukan untuk konversi. Di sini kita lihat bahwa disk yang ingin saya convert adalah drive D atau disk D. Di sini kita bisa melihat dari disk management seperti yang langkah yang tadi, kita masuk ke disk management. Nah, kita periksa dulu. Di sini D adalah disk 2. Nah, ini yang perlu kita ingat. Disk 2 ini nantinya akan kita masukkan atau akan kita ketikkan dari terminal untuk proses melakukan konversi dari MBR ke GPT melalui diskpart. Yang perlu diingat bahwa proses pertama atau baik itu dari disk management maupun diskpart semuanya akan menghilangkan data. Jadi bisa diperhatikan di sini nanti ketika ada satu perintah yang dilakukan dari terminal atau CMD, nanti itu otomatis akan menghilangkan data ini sebelum melakukan proses konversi oleh Windows itu sendiri. Untuk melakukan proses konversi melalui diskpart, kita bisa membuka command prompt Windows atau CMD. Kita bisa ketikkan di sini CMD,
setelah muncul command prompt atau CMD ini, kita wajib melakukan run as administrator. Nah, setelah muncul command prompt, kita ketikkan disk part. Kita klik enter. Nah, setelah muncul disk part, kita klik list disk. Nah, di sini kita akan muncul dua pilihan disk, yaitu antara disk 0 dan disk 2. Nah, kita cek lagi disk yang ingin kita konversi itu disk 0 atau disk 2. Nah, di sini kita akan mengkonversi disk 2 atau volume D. Nah, berarti kita pilih, ketikkan di terminal select disk 2, kita klik enter. Ketika seperti ini berarti posisinya disk part sudah memilih disk 2, lalu kita klik clean. Nah, kita perhatikan pada saat kita klik clean nanti di sini isinya akan hilang semua, atau isi data daripada disk D ini akan hilang semua. Kalau tidak percaya kita cek. Nah, hilang. Berarti kalau kita tidak backup data, otomatis data kita akan hilang. Nah, setelah itu kita lanjutkan masuk ke CMD lagi atau command prompt Windows. Kita klik convert GPT. Kita klik enter. Nah, setelah itu kita klik exit. Nah, kita bisa ulang, kita bisa masuk ke disk management lagi. Nah, di sini kita bisa cek. Disk kita sudah otomatis terkonversi menjadi GPT. Kita bisa melakukan install Windows, atau kita bisa lakukan pembuatan partisi dari sini. Supaya lebih mudah, kita bisa dari sini kita namain, kita pilih drive-nya, kita bisa namain SSD. Kita klik enter, klik finish. Nah, setelah selesai akan terbuka file manager baru, yang dimana itu akan menunjukkan bahwa disk kita sudah terbentuk format partisi baru dengan file system yang sudah berubah. Ini NTFS, dan kita cek di sini tadi sudah berubah menjadi GPT. Dari kedua langkah untuk melakukan konversi tadi dengan menggunakan program bawaan Windows, dua-duanya itu akan menghilangkan data. Maka sekali lagi, untuk selalu membackup data sebelum melakukan proses konversi menggunakan langkah yang pertama ini. Selanjutnya kita menuju ke metode yang kedua, yaitu dengan melibatkan aplikasi atau program pihak ketiga. Sebenarnya banyak program atau aplikasi pihak ketiga yang bisa membantu kita untuk mengkonversi disk kita, yaitu dari MBR ke GPT. Tapi kebanyakan program-program tersebut memang program-program yang berbayar. Seperti contohnya adalah Aume Partition Assistant, Isyas Partition Master, bisa Minitool Partition Wishat, dan lain-lain. Nah, di sini sebagai contoh saja kita menggunakan Isyas Partition Master. Kita akan coba mengkonversi disk C kita, disk yang ada Windows-nya. Itu di sini terlihat bahwa disk kita adalah bentuknya adalah MBR. Nah, kita akan coba konversi menjadi GPT tanpa kehilangan semua program-program atau tanpa kehilangan Windows kita. Untuk caranya sendiri yaitu kita akan menggunakan bantuan daripada Isyas Partition Master. Kita buka programnya. Nah, setelah seperti ini kita klik pada disknya, atau kita klik pada bagian disk converter. Nah, di sini akan ada pilihan, yaitu konversi dari MBR to GPT, GPT to MBR, convert dynamic to basic. Nah, kita dan lain-lain. Kita akan pilih yang MBR to GPT. Kita langsung klik next. Nah, kita pilih disk yang akan kita konversi. Berhubung ini disknya hanya satu atau disk Windows yang kita gunakan, kita langsung pilih saja disk C. Nah, kita langsung convert. Nah, proses konversi pun sudah berlangsung. Nantinya program ini akan meminta untuk restart. Nah, setelah dia meminta untuk restart, kita klik yes saja. Nah, selanjutnya Windows akan restart, tapi kita biarkan saja, kita tunggu saja, nanti prosesnya akan selesai dengan sendirinya. Kita bisa lihat di situ telah terjadi pembentukan atau konversi yang dilakukan pada boot mode atau boot mode yang dilakukan oleh Isyas Partition Master. Nah, ketika kita nanti sudah ada konfirmasi atau ada perintah untuk menekan tombol enter, nanti kita tekan enter saja.
Nah, di sini kita akan melihat seperti yang tadi sebelumnya saya bilang bahwa akan ada proses untuk perintah menekan tombol enter. Nah, kita enter saja tombol yang ada di keyboard kita tekan enter. Nah, dia akan otomatis nge-restart, sistemnya akan restart, nantinya otomatis disk akan terkonversi menjadi GPT. Untuk proses ini kita tinggal tunggu saja ya, kalau emang tidak ada perintah untuk menekan apa-apa kita biarkan saja, kecuali ada perintah untuk menekan tombol enter seperti yang tadi, kita baru tekan enter. Kalau memang tidak ada, kita biarkan saja sampai Windows-nya menyala sendiri. Nah, di sini Windows sudah menyala kembali. Selanjutnya kita akan cek apakah disk kita, disk C yang tadinya itu berbentuk MBR, sekarang sudah berubah atau berganti menjadi GPT. Kita masuk ke disk management. Nah, di sini kita klik kanan pada disk 0, lalu kita klik properties. Kita cek, kita pilih bagian volume. Nah, di sini sudah terlihat ya, disk kita yang tadinya MBR sudah berganti menjadi GPT. Dengan bantuan aplikasi pihak ketiga ini, kita tidak kehilangan data-data kita, tapi ya seperti di awal yang kita bilang bahwa aplikasi ini memang berbayar. Jadi kalau beginners memang ingin menggunakan aplikasi ini memang cukup membantu, tapi ya seperti tadi bahwa aplikasi ini adalah berbayar ya. Itu dia tadi beberapa metode atau cara untuk melakukan konversi dari MBR ke GPT. Jika nanti teman-teman beginners masih memiliki pertanyaan terkait tentang MBR dan GPT, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke beginners, kalau begitu sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya.